Selamat malam semuanya, selamat pagi para Sultan AWM Star Life seluruh Indonesia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan ya. Oke, seperti biasa senang sekali jumpa dengan Anda semua pada malam hari yang spesial ini ya kan. Dan tentunya pada Zoom Mindset yang luar biasa pada malam hari ini ya. Saya juga tentunya sudah tidak sabar lagi untuk segera menyampaikan kepada Anda semua mengenai vital sign yang kedua daripada yang namanya Elite Core System ya. Nah tentunya sekali lagi sahabat AWM Star Life seluruh Indonesia, kami sudah mulai mengenalkan kepada Anda semua mengenai yang namanya Elite Core System dan bagaimana Anda semua bisa menjadi yang namanya core leader ya. Core leader sekali lagi adalah orang-orang inti yang ada di perusahaan tentunya ya, yang tentunya dari sekian banyak mitra yang ada di Indonesia tidak semua akan menjadi orang-orang inti. Nah tentunya para core leader itu adalah orang-orang inti yang ada di perusahaan tentunya ya. Oke, nanti kita akan diskusi ya mengenai hal ini ya, dan tentunya sebelum kita diskusi kita akan sama-sama melihat dulu ya materinya sedikit saja. Ya, tidak lama, jadi saya harapkan teman-teman sekalian bisa konsentrasi sedikit karena materi ini sangat penting sekali. Ya, dan tentunya selamat datang bagi Anda para calon Sultan Ambassador di AWM Star Life ya. Kita akan mulai sharingnya teman-teman sekalian ya, materi malam hari ini ya. Jadi sekali lagi materi malam hari ini adalah berkenaan dengan yang namanya vital sign ya, vital sign yang kedua tentunya ya. Yang kedua yang tentunya kita sudah bahas kemarin di yang pertama ya. Yang pertama kita sudah bahas di sesi Zoom kita sebelumnya ya mengenai yang namanya materi vital sign ya. Baik, teman-teman sekalian, sebagaimana kita sudah ketahui kemarin ya bahwa Elite Core System itu berkenaan dengan 3 hal yang sangat penting ya. Jadi 3 vital sign. Ya, vital sign itu tentunya adalah sesuatu yang harus diikuti oleh para core leader ya, dan kami sudah menemukan ramuan ini ya setelah 1 tahun perjalanan daripada AWM Star Life. Jadi mereka ya, para mitra yang tentunya berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan, impian mereka, dan tentunya berhasil mendapatkan hal-hal luar biasa di bisnis ini, ternyata tidak semua ya. Jadi artinya mereka lah yang melakukan yang namanya Elite Core System ya. Dan setelah kita rangkum semuanya terdiri dari 3 vital sign berikut ini ya. Di mana kita sudah bahas yang kemarin di yang pertama adalah 5LS. 5LS itu adalah 5 langkah sukses. Ini adalah ibaratnya pondasinya teman-teman sekalian ya. Kemudian berikutnya ada yang namanya 3PD, 3 prinsip dasar ya. 3 prinsip dasar ini adalah yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah 7KS. 7KS ini adalah aktivitas ya, aktivitas yang ada ya, kebiasaan sukses ya. Nah, kalau kita gambarkan teman-teman sekalian, dalam Elite Core System ini terdiri dari pondasi, kemudian pilar dan atap ya. Jadi sekali lagi yang namanya dasarnya adalah 5 langkah sukses yang merupakan pondasi tentunya ya, dan kita tentunya paham bahwa kalau sebuah rumah pondasinya tidak kuat ya, tentunya rumah itu akan gampang rubuh ya. Nah, demikian juga yang namanya pilar ya. Pilar itu adalah tiang ya, tiang yang menopang tentunya atap rumah ya, dan tentunya juga menjaga ya bangunan itu dari udara dingin, udara panas dan sekelilingnya ya. Nah, pilar ini kita sebut sebagai 3 prinsip dasar. Ini merupakan pilarnya dan yang akan kita bahas pada malam hari ini ya. Kemudian yang terakhir adalah atapnya. Atapnya adalah 7 kebiasaan sukses. Ya, jadi 7 kebiasaan sukses ini adalah ibaratnya sebuah atap yang melindungi rumah dari terpaan hujan, ya, kemudian dari panas matahari dan sebagainya, ya. Dan tentunya ini adalah yang akan melindungi bisnis Anda, ya. Jadi artinya ketiga-tiganya adalah merupakan vital sign yang sangat penting yang tentunya harus dilakukan dan dilalui oleh semua mitra yang ingin betul-betul sukses bersama dengan AWM Star Life, ya. Oke, jadi pada malam hari ini yang ingin saya bahas adalah mengenai 3 prinsip dasar, ya, yaitu pilar dalam membangun bisnis ini, ya. Di mana yang pertama adalah yang namanya konsultasi, kemudian yang kedua adalah edifikasi, ya, dan yang ketiga adalah no crosslining, kemudian no uplining dan no downlining, ya.
Nah, jadi rekan-rekan sekalian, saya yakin sekali Anda mungkin sudah sering mendengar 3 prinsip dasar ini, ya. Namun sekali lagi pada malam hari ini saya ingin pertegas bahwa ternyata banyak sekali di luar sana yang masih salah kaprah ya dengan yang namanya 3 prinsip dasar dalam membangun bisnis, ya. Nah, oleh sebab itulah malam hari ini saya ingin kita sama-sama belajar ya bagaimana sebenarnya menerapkan 3 prinsip dasar ini sebagai sebuah pilar yang selalu menopang bisnis Anda semua agar bisa kokoh berdiri sampai selama-lamanya, ya. Oke, saya akan bahas yang pertama yaitu yang namanya konsultasi, ya. Untuk membahas yang namanya konsultasi, yang saya ingin sampaikan ini ada gambar ya. Teman-teman sekalian, kebetulan saya punya teman di Badan Meteorologi ya, di yang istilahnya berhubungan dengan satelit lah, ya kan. Nah, di mana kalau kita lihat yang namanya satelit Palapa gitu ya. Satelit Palapa itu kan orbitnya itu mengelilingi bumi gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari zoom out ya, jadi artinya dari skala yang besar gitu ya, sehingga buminya kelihatan bulat gitu ya. Kalau kita lihat itu ternyata orbit daripada satelit Palapa itu terlihat melingkari bumi dengan sempurna. Ya, kalau kita lihat sekali lagi dari zoom yang sangat besar gitu ya, sehingga buminya kelihatan bulat ya, dan di situ akan kelihatan orbit daripada satelit Palapa itu kelihatan melingkar dengan sempurna. Ya, namun ternyata ketika di zoom ya, di zoom in gitu ya, artinya diperdekat gitu ya lintasannya, ternyata lintasan satelit Palapa itu ternyata tidak lurus seperti yang kita bayangkan, teman-teman sekalian. Ya, jadi ternyata melenggak-lenggok, ya seperti zigzag. Kalau teman-teman lihat gambarannya yang sebelah kanan, ya. Jadi zigzag. Kenapa bisa zigzag? Ya karena ternyata satelit Palapa itu ternyata setiap sekitar 5 menit dia melakukan semacam konsultasi kepada menara di bumi, gitu ya. Menara, ini apakah orbit saya sudah sesuai? Oh, kamu melenceng sekian derajat, tolong lurusin ke sini, sekian derajat dan seterusnya, ya. Dan itu setiap 5 menit sekali, itu satelit Palapa itu ada semacam satu metode yang otomatis bekerja, yang melakukan semacam koordinasi kepada menara di bumi. Ya, untuk mengetahui apakah orbitnya udah benar atau belum, ya. Nah, oleh sebab itu kalau dilihat secara zigzag ternyata setelah zoom in ternyata memang rutenya itu zigzag, ya. Karena ternyata jalannya naik turun, bahkan belok kanan belok kiri gitu ya. Nah, jadi tapi secara keseluruhan akhirnya karena selalu melakukan konsultasi ke bumi, akhirnya satelit Palapa itu bisa secara garis besar itu bisa melintasi bumi secara sempurna, ya, melingkari bumi secara sempurna akhirnya, ya. Nah, itu kalau dilihat dari zoom out ya, zoom dari jarak yang cukup jauh, ya. Nah, jadi sekali lagi sebuah satelit Palapa itu ternyata bisa melingkari bumi karena selalu melakukan konsultasi ke bumi setiap 5 menit sekali, ya. Nah, ini namanya konsultasi, ya. Nah, satu contoh lagi saya mau berikan kepada Anda. Coca-Cola ya, dulu pada saat awalnya Coca-Cola ada, teman-teman sekalian, itu belum dijual seperti sekarang. Ya, jadi Coca-Cola dulu itu dijual seperti orang yang jual limun di pinggir jalan, ya. Dan saat itu akhirnya perusahaan Coca-Cola itu menyewa seorang konsultan, membayar seorang konsultan dengan angka yang cukup besar. Pada saat itu dia harus membayar sekitar $100.000 untuk meminta konsultan itu memikirkan gimana caranya bisa menjual Coca-Cola ini sehingga laku keras di pasar. Ya, jadi Coca-Cola itu pada awalnya dijual itu di Amerika, teman-teman sekalian, ya. Nah, kemudian konsultan itu akhirnya minta waktu ya untuk memikirkan bagaimana strategi menjual Coca-Cola agar bisa laku keras. Dan dia minta waktu sekitar 1 bulan lah. Ya, singkat cerita begitu. Nah, ketika 1 bulan selesai, kemudian konsultan ini akhirnya diundang rapat oleh manajemen Coca-Cola. Kemudian ketika diundang rapat, ya manajemen Coca-Cola menunggu jawaban daripada konsultan. Konsultan itu menjawab begini, cara untuk bisa menjual Coca-Cola dengan laku keras adalah botolkan saja, ya. Jadi kata-katanya sederhana, cuma botolkan saja. Karena sebelumnya memang Coca-Cola itu tidak dijual dalam botol, teman-teman sekalian. Dia dijual dalam limun-limun di pinggir jalan. Jadi ada orang beli di pompa, kemudian diberikan dalam bentuk gelas. Nah,
Jadi kata-kata dibotolkan itulah yang merubah bisnis Coca-Cola hingga saat ini menjadi luar biasa, teman-teman sekalian, ya. Jadi dengan dibotolkan akhirnya Coca-Cola itu ada di seluruh dunia, termasuk di Indonesia hari ini, ya. Dan penjualannya tentunya sangat besar sekali karena bisa dikirim ke seluruh dunia, ya. Jadi makna daripada cerita ini, teman-teman sekalian, adalah betapa pentingnya yang namanya konsultasi. Yang bahkan seorang manajemen Coca-Cola tidak pernah memikirkan kata-kata membotolkan Coca-Cola. Ya, tapi karena ada seorang konsultan yang dibayar cukup mahal, ternyata jawabannya sederhana, botolkan saja gitu ya. Dan akhirnya Coca-Cola bisa seperti sekarang, ya. Nah, itulah luar biasanya yang namanya konsultasi, ya. Contoh ketiga, kita bicara masalah konsultasi. Mike Tyson, ya, mungkin Anda tahu Mike Tyson ini kan petinju luar biasa, ya. Mike Tyson ini selalu menang terus ya pada zamannya gitu ya. Nah, namun satu saat, teman-teman sekalian, pada saat pelatihnya meninggal dunia, saat itulah mulai Mike Tyson mengalami kekalahan. Dan kekalahan-kekalahannya cukup beruntun. Sehingga akhirnya dia terpaksa melepas gelar juara dunia. Ya, nah, jadi pelatih Mike Tyson inilah ternyata orang di balik Mike Tyson yang luar biasa tentunya, ya. Nah, jadi artinya begini. Artinya seorang pelatih tinju seperti pelatihnya Mike Tyson itu dia bisa menilai, mengevaluasi seorang Mike Tyson dari luar lapangan. Karena Mike Tyson sendiri itu nggak bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Jadi pelatihnya itu menurut cerita, itu setiap mau berhadapan dengan satu orang lawan, pelatihnya itu selalu berada di pinggir ring, kemudian ketika dia selesai setiap ronde, dia kasih instruksi. Jadi kamu kalau menghadapi ini ya, kamu nanti agak miring ke kiri, kamu mainnya kiri, kamu mainnya tangan kiri. Nanti pukulnya pakai tangan kanan. Nah, selalu seperti itu. Ya, jadi artinya setiap habis istirahat ronde dia kasih namanya konsultasi, ya. Nah, ketika pelatihnya ini udah meninggal dunia saat itu, akhirnya Mike Tyson sudah mulai tidak ada orang yang memberi dia semacam instruksi, yang tidak dia tidak ada orang yang melihat dia dari luar lapangan, sehingga akhirnya dia mulai kalah, gitu ya. Jadi ada memang dia pergantian pelatih, tapi pelatih yang berikutnya itu tidak seperti pelatihnya ini, gitu. Sehingga dia hanya mulai kalah dan seterusnya, ya. Nah, di cerita ini teman-teman sekalian kita bisa belajar bahwa sehebat apapun Anda hari ini, Anda perlu mentor. Anda perlu seorang konsultan, ya. Di mana konsultan itu akan melihat Anda itu dari luar lapangan, dari luar pertandingan. Karena kita sendiri itu tidak bisa melihat diri kita sendiri. Kita tidak bisa melihat kelemahan kita sendiri. Yang bisa melihat kelemahan kita itu orang lain. Dan yang bisa melihat kelebihan kita itu orang lain, tidak bisa diri kita sendiri. Sangat susah kita menilai, mengevaluasi diri kita sendiri. Ya, nah oleh sebab itulah kita semua perlu mentor. Ya, mentor untuk diajak untuk berkonsultasi. Ya, siapapun pasti punya mentor. Saya pun juga punya mentor, ya. Nah, itulah prinsip daripada yang namanya konsultasi, teman-teman sekalian, ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, konsultasi itu apa yang harus Anda lakukan kalau kita kaitkan dengan bisnis ini, ya. Karena gini teman-teman sekalian, kami melihat bahwa banyak sekali mitra yang menjalankan bisnis ini. Tentunya Anda yang serius loh ya. Karena gini, karena sekali lagi saya udah selalu sampaikan bahwa mitra reseller di AOM Star Life itu belum semua atau tidak semua menjadikan bisnis ini sebagai bisnis utama mereka. Ya, masih banyak yang sekedar iseng-iseng atau menganggap AWM ini sebagai bisnis sampingan. Ya, saya tidak menyalahkan itu, tapi itu adalah manusiawi karena mereka mungkin belum mendapatkan sesuatu yang luar biasa di bisnis ini. Tapi saya mau kasih tahu satu hal, bisnis ini unik. Kenapa saya bilang unik? Bisnis ini akan memberikan Anda sesuatu sesuai dengan apa yang Anda berikan. Jadi maksudnya adalah kalau Anda mau hasil yang besar, Anda harus berbuat yang besar. Anda harus serius, Anda harus full heart. Full heart itu artinya sepenuh hati. Ya, beda dengan full time loh ya. Saya tidak mengajak Anda untuk bekerja full time, tapi full heart. Full heart itu sepenuh hati. Jadi kalau sepenuh hati, itu artinya ketika Anda mengerjakan bisnis ini, Anda itu harus benar-benar mengerjakan sesuai sistem. Jadi nggak bisa sembarangan juga. Ya, jadi nggak bisa Anda menggunakan pengalaman, pengetahuan, atau strategi Anda seperti bisnis yang lain, atau seperti bisnis sebelumnya. Bisa jadi Anda orang hebat di bisnis sebelumnya, atau di pekerjaan sebelumnya. Tapi ketika ada di AOM Star Life, belum tentu strategi, ya cara-cara yang dulu Anda bisa terapkan di bisnis AOM Star Life. Karena semuanya berbeda. Ya, dari sisi produk, dari sisi bisnis plan, ya dari sisi strategi perusahaan, semuanya berbeda.
Oleh sebab itulah makanya kenapa Anda perlu konsultasi. Jadi jangan sampai ketika Anda betul-betul mau serius menjalankan bisnis ini, Anda berlari sangat kencang, tapi Anda baru tahu di tengah jalan bahwa lari Anda tujuannya salah. Ya kan? Nah, oleh sebab itulah perlu yang namanya konsultasi. Nah, ngomong-ngomong, konsultasinya kepada siapa? Jadi teman-teman sekalian, Anda boleh lihat gambar itu ya. Gambar bulat-bulatan hitam 3. Itu adalah jalur konsultasi. Ya, jadi konsultasi pertama yang harus Anda lakukan adalah kepada sponsor Anda. Sponsor Anda itu adalah orang yang mengajak Anda di bisnis ini. Ya, sekali lagi orang yang mengajak Anda di bisnis ini. Konsultasi pertamanya adalah Anda konsultasi kepada sponsor Anda. Siapapun sponsor Anda adalah orang yang lebih dulu ada di bisnis ini. Ya, apapun latar belakangnya, berapapun usianya, sponsor Anda adalah orang yang mengajak Anda join di bisnis ini. Minimal sponsor Anda itu lebih dulu 1 hari dari Anda gabung. Ya, sehingga dia minimal mengetahui informasi lebih banyak dari Anda, minimal 1 hari lebih banyak gitu ya, dibandingkan Anda tentunya. Nah, oleh sebab itu konsultasi pertama yang harus Anda lakukan adalah kepada sponsor Anda yang mengajak Anda ke bisnis ini. Ya. Kalau misalnya sponsor Anda ternyata tidak bisa memberikan konsultasi kepada Anda, tidak bisa memberikan solusi, Anda silakan carilah upline core. Ya. Apa itu upline core? Upline core itu, teman-teman sekalian, adalah upline Anda yang masuk dalam kategori core leader. Ya, karena upline Anda banyak. Dan tidak semua upline Anda itu adalah upline yang core. Core itu artinya begini. Tidak semua upline Anda itu melakukan bisnis ini seharusnya dengan cara yang benar. Ya, oleh sebab itu Anda perlu tahu yang namanya siapa upline core leader Anda. Nah, oleh sebab itulah nanti teman-teman sekalian, sahabat AWM Star Life, kaitannya dengan core leader dan juga elite core system, kami akan menerbitkan tools atau perangkat yang bisa membuat Anda bisa mengetahui siapa upline core leader Anda, siapa orang-orang yang ada core leader di atas Anda, yang menjadi core leader maksud saya. Ya, dan kami akan betul-betul membuat impact bagi para core leader. Ya, kenapa teman-teman sekalian harus konsultasinya kepada upline yang core? Karena upline Anda bisa punya upline seorang manajer ambassador. Anda bisa punya upline seorang GM ambassador. Bahkan Anda bisa punya upline seorang direktur ambassador. Tapi yang saya mau kasih tahu satu hal begini. Seperingkat manajer ambassador, peringkat GM ambassador, ataupun peringkat direktur ambassador, dalam sistem kita di AWM Star Life, itu adalah peringkat yang Anda bisa raih akumulasi tanpa batas waktu. Artinya kalau kita bicara manajer ambassador misalnya, manajer ambassador itu kan perlu 15 kiri kanan untuk bisa menjadi manajer ambassador. Kalau seandainya seseorang upline itu memiliki pertumbuhan 1 orang aja reseller 1 hari, maka dalam 30 hari ke depan dia sudah pasti jadi manajer ambassador kan? Secara akumulasi. Tapi yang terpenting adalah dalam konsep daripada elite core system bukan mencapai peringkat manajer ambassador, tapi begitu mencapai peringkat manajer ambassador, penghasilan Anda berapa? Kenapa? Karena kalau akumulasi tanpa batas waktu, semua pasti nanti akan jadi manajer ambassador, semua pasti akan jadi GM ambassador, semua pasti akan jadi direktur ambassador pada waktunya. Ya, secara otomatis by system. Kenapa? Karena kan akumulasi tanpa batas waktu. Artinya Anda mau jalan merangkak pun, lama-lama pasti jadi manajer, pasti jadi GM, pasti jadi direktur ambassador. Namun, ya, satu hal yang penting adalah bukan jadi manajer, bukan jadi GM, atau bukan jadi direktur yang penting. Tapi begitu Anda mencapai peringkat itu, berapa penghasilan Anda setiap bulannya, itu yang penting. Karena kalau akumulasi tanpa batas waktu, nih misalnya nih, bisakah Anda menjadi direktur ambasador dalam waktu 1 bulan? Bisa. 1 tahun? Bisa. 5 tahun? Bisa juga gitu. Ya kan? Nah, tapi ketika Anda hanya mengikuti parameter yang ada di perusahaan, nanti Anda akan kaget. Karena kalau akumulasi belum tentu penghasilannya sesuai dengan pangkatnya istilahnya. Jadi, kalau Anda tidak mengikuti yang namanya elite core system, Anda nanti bisa perhatikan akan ada manajer, GM, atau direktur bahkan yang tidak berpenghasilan. Atau bahkan punya penghasilan kecil, tidak sesuai dengan pangkatnya istilahnya. Namun, apabila yang Anda cari adalah upline core, kita udah punya parameternya.
Jadi nanti kami akan keluarkan parameternya, teman-teman sekalian. Parameter di mana seorang manajer ambasador itu harusnya punya kesehatan bisnis seperti nomor satu, seperti A, B, C, D, dan seterusnya. Dan dia akan punya income minimal manajer ambasador setiap bulan rata-rata sekian. Ya, dengan pemenuhan parameter tadi. Demikian juga dengan para GM ambasador. Ya, para GM ambasador yang mengikuti yang namanya Elite Core System dan menjadi core leader, dia ada parameter bisnisnya. Sehingga seorang GM Ambassador itu punya income seharusnya minimal sekian setiap bulannya misalnya. Atau Direktur Ambassador nanti juga demikian. Nah, sehingga yang Anda harus ikuti nanti, atau Anda konsultasi berikutnya nanti, adalah upline Anda yang core, yang betul-betul melakukan bisnis ini. Ya, kenapa? Karena Anda nggak mungkin konsultasi dengan upline yang tidak melakukan bisnis ini. Atau yang cuma ngomong tok, nggak mungkin. Karena dia tidak melakukan. Ya, nah oleh sebab itulah makanya kenapa kita mengajak Anda nanti untuk mengikuti atau berkonsultasi dengan upline core. Orang yang betul-betul melakukan ya, Elite Core System. Ya, sehingga upline Anda ini bukan hanya punya peringkat jadi GM atau direktur, tapi secara penghasilan dia sudah mumpuni. Karena dia sudah mengikuti yang namanya Elite Core System. Ya, nah jadi sekali lagi, jalur konsultasinya adalah kepada sponsor Anda atau kepada upline core Anda. Ya, nah Pak, sponsor upline saya semua nggak ada gimana? Ya sudah, konsultasinya kepada perusahaan. Kalau sponsor atau upline core-nya nggak ada, misalnya seperti itu. Ya, jadi misalnya udah hilang semua upline-nya, ya udah terpaksa harus ke perusahaan. Ya, nah jadi konsultasi kami sarankan minimum dilakukan adalah 1 kali setiap bulannya. Kemudian pada saat Anda berkonsultasi, silakan bawa parameter bisnisnya. Kami sedang siapkan parameter bisnisnya. Jadi jangan khawatir nanti teman-teman sekalian, Anda akan tahu tingkat kesehatan Anda sebagai seorang manajer ambasador bagaimana, sebagai seorang GM ambasador bagaimana, dan seorang direktur ambasador bagaimana kesehatannya. Nah, selama ini di AOM Star Life, dalam perjalanan kita, memang kita kan baru nih ya menggunakan istilah peringkat manajer, GM, dan direktur dalam sejak tanggal 1 Juni 2023. Sampai saat ini kita belum keluarkan yang namanya parameter bisnis. Sehingga sampai detik ini, wajar para manajer, para GM, para direktur misalnya itu tidak atau belum mengetahui ukuran kesehatan daripada bisnis mereka. Karena memang parameternya belum kita keluarkan. Nah, nanti ketika kami sudah keluarkan parameter bisnis ini, prediksi saya mungkin dalam minggu atau 1 minggu atau 2 minggu lagi itu parameternya akan kita keluarkan. Para manajer, para GM, dan para direktur nanti akan mengetahui bahwa mereka akan sadar, oh ternyata berdasarkan parameter bisnis ini, bisnis saya sedang tidak sehat. Ya kan? Ya artinya contohnya begini nih, kalau Anda sekarang punya peringkat misalnya GM Ambassador, ya, tapi Anda punya penghasilan sebulan cuma 1 juta, 2 juta, itu kan nggak cocok gitu loh maksudnya. Ya, artinya sebagai GM Ambassador tapi penghasilan 1-2 juta sebulan kan nggak cocok dengan peringkatnya. Gitu. Ya kan? Nah, oleh sebab itulah makanya kenapa kami ingin membuat yang namanya parameter bisnis. Agar Anda bisa mengetahui. Dan Anda yang belum jadi manajer, Anda akan punya tolak ukur. Saya kalau mau jadi manajer yang sehat, itu saya harus ngapain sih? Dan tolak ukurnya apa sih di jaringan saya? Berapa presentasi ada di jaringan saya? Saya harus cetak berapa core leader? Saya harus lakukan apa agar saya bisa menjadi manajer ambasador yang sesuai parameter. Artinya gini loh, pangkat sama penghasilan itu cocok gitu. Ya kan? Nah, kalau sekarang ini kan belum. Ya, seorang manajer belum tentu cocok. Peringkatnya sih manajer, tapi income-nya bahkan 0 gitu kan lucu. Ya kan, tidak sesuai gitu loh dengan peringkatnya. Makanya kami juga nanti akan melakukan evaluasi bersama-sama dengan Anda tentunya para leader berkenaan dengan hal ini ya. Nah, jadi sekali lagi konsultasi itu lakukan juga bisa harian, tidak masalah. Jadi artinya minimum sebulan sekali. Tapi kalau seandainya mau konsultasi tiap hari dengan sponsor atau upline core Anda, ya monggo silakan. It's okay, tidak masalah ya. Nah, itu yang namanya konsultasi teman-teman sekalian ya. Nah, jadi nanti silakan kalau ada yang mau bertanya boleh silakan chat ya, nanti kita bisa konsultasi setelah ini ya. Kemudian berikutnya adalah 3 prinsip dasar berikutnya adalah edifikasi. Oke? Edifikasi itu adalah sesuatu hal yang penting sekali dalam bisnis. Dan Anda bisa membuat bisnis Anda besar
Dan demikian juga Anda bisa buat bisnis Anda hancur karena gara-gara salah edifikasi. Ya. Jadi edifikasi, Anda boleh lihat 3 konsep daripada edifikasi. Jadi ini adalah 3 angel of edification. Konsep daripada edifikasi. Anda bisa lihat gambar ini. Ya. Jadi konsep daripada edifikasi itu di situ ada Anda yang warna merah. Anda lihat ya, ada Anda di situ. Kemudian yang warna hitam itu adalah orang ketiga. Nah, orang ketiga yang saya maksud di sini adalah orang ketiga itu bisa jadi adalah calon prospek Anda. Jadi prospek Anda itu bisa jadi orang ketiga. Atau jaringan Anda hari ini, saat ini, yang sudah gabung. Itu adalah orang ketiga yang saya maksudkan. Ya. Nah, di atasnya yang warna hijau itu adalah upline core. Ya, upline core Anda. Oke? Nah, kalau kita lihat teman-teman sekalian, antara Anda dan orang ketiga yang merupakan prospek Anda atau jaringan Anda hari ini, itu hubungannya jalur trust. Jalur trust artinya hubungan Anda dengan orang ketiga itu adalah hubungan kepercayaan. Ya. Betul kan? Anda dengan prospek Anda tentunya ada hubungan kepercayaan. Anda saling kenal sebelumnya. Demikian juga dengan Anda dan jaringan Anda hari ini tentunya sudah ada yang namanya hubungan kepercayaan satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, konsep daripada edifikasi adalah Anda perhatikan yang warna merah. Anda harus melakukan edifikasi kepada upline core Anda. Ya, jadi jalur edifikasinya itu ke atas, ke yang warna hijau. Anda harus mengedifikasi upline core Anda agar orang ketiga itu punya respect kepada upline core Anda. Ya, itu adalah konsep daripada edifikasi. Ya, jadi sekali lagi konsep edifikasi adalah Anda harus melakukan edifikasi ke upline core Anda sehingga orang ketiga itu menjadi respect dengan upline core Anda. Dan inilah kerjasama yang luar biasa dalam bisnis ini. Karena upline core Anda itu juga nanti akan balik mengedifikasi Anda di hadapan orang ketiga tersebut. Jadi saling mengedifikasi. Teman-teman sekalian, saya melihat sekali bahwa dalam bisnis jaringan seperti AWM Star Life, tim yang betul-betul melakukan edifikasi dengan bagus, ya, mereka itu betul-betul memiliki tim yang besar. Ya, tapi demikian sebaliknya. Tim yang saling tidak edifikasi, maka timnya tidak akan bertahan lama. Biasanya akan rontok dengan sendirinya karena nggak ada edifikasi. Ya, nah, jadi sebenarnya apa itu edifikasi? Edifikasi itu adalah mempromosikan atau menyampaikan hal-hal positif. Ingat ya, hal-hal positif. Hal-hal positif daripada upline core Anda kepada prospek atau jaringan Anda. Hal-hal positif, ingat. Teman-teman sekalian, yang ingin saya katakan kepada Anda begini. Upline core Anda itu adalah manusia biasa. Seorang manusia biasa. Ya, seperti saya, Anda, dan semua daripada kita, itu semua punya masa lalu. Ya, semua punya masalah. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Kalau kita mencari yang namanya kesalahan orang lain, apalagi kita membicarakan masa lalu seseorang, ya, itu kan tidak ada gunanya. Yang kita perlu bicarakan adalah masa depan hari ini bersama dengan AWM Star Life, ya. Nah, oleh sebab itulah yang namanya edifikasi adalah Anda harus mempromosikan hal-hal positif, ya, dari upline core Anda kepada prospek atau jaringan Anda. Ya. Jangan hal yang negatifnya. Karena setiap orang itu sekali lagi punya hal negatif. Ya. Jadi, kalaupun Anda menemui hal negatifnya, Anda jangan ceritakan, apalagi kepada prospek atau kepada jaringan Anda. Kenapa? Karena itu akan jadi bumerang buat Anda sendiri nanti. Ya. Karena kita nggak perlu menceritakan hal-hal negatif daripada upline core Anda. Tapi yang Anda lakukan adalah menyampaikan atau promosikan hal-hal positif. Tujuannya apa sih? Ya, tujuannya adalah menyamakan level upline Anda itu dengan prospek atau jaringan. Tujuannya. Sekali lagi ya, menyamakan level upline Anda dengan prospek atau jaringan Anda. Ya, jangan melakukan sebaliknya. De-edifikasi. De-edifikasi itu kebalikan daripada edifikasi. Ya, contoh daripada de-edifikasi itu begini. Ya, misalnya nih, Anda kadang-kadang seringkali tidak sengaja melakukan hal ini. Ya, contoh nih, Anda misalnya secara tidak sengaja cerita kepada mitra Anda, mitra reseller Anda, downline Anda misalnya. Misalnya downline Anda namanya Budi. Anda punya upline core misalnya namanya Andi misalnya. Bud, aduh, ini saya punya upline ini, Andi ini, aduh, ini upline ini kurang ajar nih, Bud. Ya, masa begini. Jadi gitu loh. Itu contoh, menceritakan hal negatif. Ya.
Teman-teman tahu, mungkin Anda maksudnya curhat, ya kan? Tapi teman-teman sekalian, itu akan berbahaya kepada jaringan Anda sendiri. Kenapa? Karena secara langsung Anda lagi sedang menjatuhkan upline core Anda di depan jaringan Anda. Anda tahu apa yang terjadi kalau Anda lakukan itu? Suatu saat jaringan Anda ini tentunya akan tidak respect lagi kepada upline core Anda. Sehingga satu saat ketika upline core Anda ini menyampaikan hal-hal penting berkenaan dengan bisnis, dia tidak respect lagi. Kenapa? Karena dia ingat cerita Anda yang negatif itu. Ya kan? Nah, itu tadi. Ya, jadi Anda harus pintar-pintar dalam hal ini. Ya, edifikasi selalu upline core Anda. Kalau Anda selalu bisa melakukan edifikasi upline core Anda, maka jaringan Anda akan besar sekali, teman-teman sekalian. Ya, percaya dengan saya, coba Anda lakukan. Ya, apapun latar belakang daripada upline core Anda hari ini. Beberapa dari Anda mungkin punya latar belakang, punya upline core yang lebih muda dari Anda mungkin. Mungkin yang pendidikannya lebih rendah dari Anda bisa jadi. Ya, atau mungkin yang punya latar belakang sosial atau mungkin ekonominya lebih rendah dari Anda hari ini. Tapi bagaimanapun, mereka adalah upline core Anda, di mana Anda mengembangkan bisnis ini bersama dengan mereka. Dan Anda perlu uluran tangan mereka dalam mengembangkan bisnis ini. Oleh sebab itulah Anda perlu mengedifikasi upline core Anda. Ya, nah satu contoh begini. Kenapa saya bilang bahwa ini tujuannya menyamakan level upline Anda dengan prospek atau jaringan Anda? Bisa jadi teman-teman sekalian, satu saat misalnya Anda mau memprospek orang yang level 3, orang yang levelnya tinggi. Ya, dari sisi status sosial, dari sisi usia, dari sisi ekonomi jauh lebih tinggi dari upline Anda misalnya. Ya. Anda mau memprospek orang ini misalnya. Ya. Nah, tapi Anda butuh bantuan upline Anda. Nah, saat itu Anda harus mengedifikasi upline Anda yang Anda ajak untuk memprospek orang tersebut gitu loh. Ya. Karena kalau Anda tidak edifikasi, maka upline Anda ini tidak mau didengerin gitu loh oleh prospek ini. Misalnya nih, Anda mau ketemu seseorang yang kaya raya misalnya, orang yang punya hotel atau punya tambak udang banyak misalnya nih. Anda mau mengajak upline Anda. Ya, sebelum Anda ketemu, Anda minimum harus mengedifikasi upline Anda. Ya, misalnya prospek Anda namanya Pak Budi. Pak Budi, saya mau kenalkan Bapak kepada rekan kerja saya yang luar biasa. Beliau luar biasa, sangat serius sekali mengembangkan bisnis ini. Dan beliau sangat sibuk sekali. Namun kali ini dia meluangkan waktu untuk mau bertemu dengan Pak Budi. Anda cukup sampaikan seperti itu aja. Anda minimum kenalkan seperti itu aja. Itu sudah cukup melakukan edifikasi kepada prospek Anda. Prospek Anda akan berpikir, oh ini berarti orang yang mau diajak ketemu saya ini berarti orang penting nih, orang hebat nih. Gitu loh. Ya, jadi walaupun Anda tahu bahwa level daripada upline Anda itu lebih rendah dari prospek Anda, ya Anda tetap harus sampaikan seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar level daripada prospek itu sama dengan upline Anda. Sehingga ketika upline core Anda ini bicara di depan prospek Anda, dia akan didengerin gitu loh maksudnya. Ya, didengerin apa yang dia sampaikan. Dia percaya, believe dengan apa yang disampaikan karena Anda sudah edifikasi sebelumnya. Ya. Nah, kalau Anda tidak lakukan yang namanya edifikasi, Anda akan lihat betapa sulitnya Anda melakukan prospecting, betapa sulitnya Anda akan mengajak jaringan Anda untuk masuk dalam sistem. Itu susah sekali. Karena Anda tidak edifikasi upline core Anda. Anda harus edifikasi upline core Anda. Ya, bukan hanya upline core Anda, banyak hal yang Anda bisa edifikasi. Ya. Nah, dan jangan sebaliknya. Ya, kadang-kadang sebaliknya itu begini. Banyak dari kita yang seringkali lupa. Justru yang kita edifikasi itu justru prospek kita sendiri kita edifikasi di depan upline kita. Contoh tadi mau ketemu Pak Budi. Anda mau ngajak upline Anda. Anda bilang di depan Pak Budi dan di depan upline Anda, ya. Wah, ini Pak Budi ini orang kaya nih, punya tambak banyak dan sebagainya. Ya, kalau nanti dia misalnya join Pak, wah ini luar biasa Pak. Nah, itu Anda katakan di depan Pak Budi dan di depan upline Anda. Anda bisa bayangkan, itu sama dengan Anda melakukan de-edifikasi. Di de-edifikasi itu Anda justru membuat level upline Anda itu di bawah daripada prospek. Ya, nah hal ini tentunya akan membuat upline Anda ini berat gitu loh untuk menyampaikan mengenai bisnis ini kepada prospek tersebut karena Anda sendiri yang sudah membuat level daripada upline Anda itu jadi di bawah prospek Anda karena Anda melakukan yang namanya de-edifikasi. Saya seringkali menemui yang tanpa disadari para leader banyak melakukan itu. Ketika kenalan misalnya dengan prospek yang dianggap luar biasa gitu ya, si member atau mitra ini justru mengedifikasi
si prospek di depan upline-nya atau di depan saya misalnya contoh, itu sering kali terjadi, sering lupa mereka. Ya, sehingga itu justru membuat kita makin berat untuk melakukan prospecting seperti itu, ya. Nah, de-edifikasi berikutnya juga yang disebut de-edifikasi juga adalah menyampaikan hal-hal negatif. Ya, jadi hal-hal negatif itu disampaikan kepada prospek atau jaringan Anda. Nah, itu namanya de-edifikasi. Nah, jadi berhenti melakukan itu, ya. Oke? Nah, jadi kapan harus melakukan edifikasi, teman-teman sekalian? Setiap saat Anda harus melakukan yang namanya edifikasi. Ya, jadi ketika Anda memang punya kepentingan untuk menemui prospek Anda, maka Anda harus edifikasi upline core Anda yang membantu Anda saat Anda mengundang mereka misalnya untuk hadir dalam sebuah pertemuan, baik pertemuan online maupun pertemuan Zoom. Anda harus edifikasi dulu. Ya. Jadi Anda misalnya bilang begini, Pak Budi, wah ini Pak Budi luar biasa Pak, Bapak beruntung Pak. Karena nanti kalau Bapak hadir di acara ini, Bapak bisa saya kenalkan dengan upline saya yang luar biasa Pak Budi. Ya, beliau ini orang yang sibuk sekali, namun hari ini sangat fokus mengembangkan bisnis ini dan Bapak nanti bisa beruntung sekali kenalan dengan beliau. Sampaikan gitu aja. Ya, itu Anda edifikasi, Anda menjual dalam tanda kutip upline core Anda, itu namanya edifikasi. Atau pada saat Anda melakukan yang namanya presentasi, Anda selalu edifikasi. Ya, pada saat Anda presentasi, memberikan informasi mengenai bisnis ini, wah ini bisnis ini luar biasa Pak. Ini Bapak bisa dapat income yang luar biasa, seperti saya punya upline Pak, upline saya ini udah peraih mobil, sudah punya income puluhan juta per hari. Anda bisa edifikasi seperti itu. Atau saat Anda melakukan follow up, dan selalu saat event-event, ya seperti Zoom saat ini, home sharing dan sebagainya. Anda selalu edifikasi setiap saat, ya. Nah, kemudian untuk jaringan Anda juga ingat harus selalu edifikasi upline core Anda saat Anda mengundang mereka untuk training, saat Anda memberi materi training kepada mereka, saat Anda follow up, ya saat untuk Anda mengundang mereka untuk ikut Zoom misalnya, ya. Jadi teman-teman sekalian, edifikasi itu dilakukan setiap saat. Ya, Anda bisa perhatikan baik-baik kalau Anda melakukan yang namanya edifikasi. Wah, bisnis Anda akan bertumbuh luar biasa dahsyat, teman-teman sekalian, ya. Nah, dan selanjutnya adalah Anda pun sebagai upline, ya kan? Kalau Anda sebagai upline posisinya, Anda juga harus melakukan edifikasi. Ya, jadi Anda pun nantinya itu akan diedifikasi upline core Anda. Ya, para upline core pun juga nanti kami akan ajak untuk melakukan edifikasi. Ya, contohnya begini nih, contoh ya, misalnya upline melakukan edifikasi itu begini, yang saya sering dengar. Ya, seorang upline misalnya dikenalkan oleh jaringan Anda. Upline itu seharusnya berkata begini kepada jaringan Anda. Misalnya Anda kenalkan upline Anda. Seorang upline itu harusnya berkata begini. Ya, wah teman-teman sekalian, Anda semua beruntung ada di jaringan Pak Andi. Misalnya Anda namanya itu Pak Andi. Anda beruntung sekali ada di bawah jaringan Pak Andi. Pak Andi ini orangnya sangat serius sekali. Semua ilmu yang saya punya, saya sudah berikan kepada Pak Andi. Jadi teman-teman sekalian, silahkan dengarkan apa petunjuk ya dan nasihat dari Pak Andi. Anda beruntung di bawah jaringan Pak Andi. Anda silahkan belajar dari beliau. Semua ilmu saya sudah serahkan kepada Pak Andi dan Pak Andi sudah mengetahuinya. Nah, itu adalah edifikasi. Jadi saling mengedifikasi, saling menguatkan. Itulah gunanya kerja sama tim dalam edifikasi, teman-teman sekalian, ya. Nah, jadi kalau teman-teman sekalian memahami prinsip-prinsip dasar edifikasi, maka jaringan Anda, saya percaya itu akan menjadi luar biasa dahsyat, ya. Oke, yang terakhir adalah no cross-lining, no uplining, dan no downlining. Ya, apa itu? Ya, sekarang saya akan lihat. Kalau yang namanya upline kan Anda sudah tahu ya. Upline itu kan garis sponsorisasi di atas Anda itu upline. Kalau downline itu tentunya di bawah Anda. Nah, Anda sudah tahu itu. Tapi banyak dari kita yang belum memahami yang namanya istilah crossline. Crossline itu adalah bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalnya Anda yang warna hitam, Anda bisa lihat A dan B. A dan B itu adalah crossline. C dan D itu adalah crossline. Kemudian C dan B adalah crossline. A dan D itu adalah crossline. Anda perhatikan baik-baik, ya. Jadi maksudnya crossline itu adalah dilarang keras untuk membicarakan mengenai atau berkonsultasi mengenai bisnis, masalah bisnis. Ya. Beda dengan yang namanya good team player ya. Jadi good team player itu adalah good team player itu artinya bekerja sama dalam misalnya event-event, misalnya dalam sebuah pertemuan itu tidak ada masalah. Tapi yang dilarang keras sesama crossline adalah misalnya
Ya kan, saling membahas masalah bisnis masing-masing. Wah, ini bisnis saya ini begini. Jadi bicara masalah bisnis itu dilarang keras. Ya, kenapa? Karena itu artinya Anda sedang berkonsultasi dengan crossline yang tidak ada hubungan bisnis dengan Anda. Sekali lagi, jalur konsultasinya adalah kepada sponsor atau upline core Anda, bukan kepada crossline. Ya, jadi disarankan jangan melakukan konsultasi kepada crossline. Nah, ini banyak yang kurang paham. Dan teman-teman sekalian, kita harus memahami bahwa saat ini yang namanya sosial media itu kan sudah sangat luar biasa. Kita bisa berhubungan dengan banyak sekali orang tanpa batas. Ketika Anda ada dalam satu grup yang sama, misalnya, Anda bisa saja saling chat satu dengan yang lainnya. Anda bisa saja bicarakan hal-hal lain, silahkan. Tapi jangan bicarakan mengenai masalah bisnis Anda, masalah jaringan Anda, ya, kepada crossline. Apalagi ceritakan hal-hal yang negatif, misalnya. Ya, itu akan jadi bumerang buat Anda sendiri. Ya, dan tentunya konsultasi kepada crossline itu tidak ada gunanya. Anda hanya buang waktu saja. Anda jadi gosip nanti kalau konsultasi dengan crossline, ya. Nah, ini prinsip dasarnya daripada no crosslining. Nah, selain no crosslining, dilarang keras juga melakukan namanya uplining. Uplining itu apa sih? Uplining itu gini, teman-teman sekalian. Banyak daripada mitra reseller itu yang sering lupa diri. Lupa diri itu begini. Ketika mereka sudah merasa bisa berhasil membangun bisnis, mereka merasa bahwa upline-nya ini enak-enakan aja, tapi dapat bonus dari dia. Ya, nah ini namanya uplining. Jadi dia tuh nggak rela gitu loh. Kalau upline saya dapat bonus dari saya bekerja tuh dia nggak rela gitu. Ya, jadi ada loh mitra reseller yang seperti itu dan saya temui itu banyak, teman-teman sekalian. Ya, teman-teman sekalian, saya mau ingatkan lagi kepada Anda semua. Tanpa adanya upline Anda itu tidak ada loh di bisnis ini gitu kan. Sekali lagi, Anda tidak ada di bisnis ini. Jadi seharusnya apapun bagaimanapun upline itu tetap adalah orang tua Anda, tetap adalah kakek nenek Anda. Ya kan? Bagaimanapun jalur itu tidak bisa diputus. Ya, contoh, Anda sekarang punya anak atau Anda punya orang tua. Mau sekesel-keselnya apa Anda sama orang tua Anda, itu tetap orang tua Anda, tidak bisa dilepas hubungan itu. Sama dalam bisnis ini. Dalam bisnis ini Anda mau kesel-keselnya, semarah-marahnya sama upline Anda tetap ada di bisnis ini, dilahirkan di bisnis ini oleh upline Anda. Anda nggak mungkin ada di bisnis ini tanpa upline Anda loh, ya, atau tanpa sponsor Anda. Ya, saya terus terang teman-teman sekalian, selama saya membangun bisnis jaringan, saya tuh tidak pernah melihat upline saya mau gimana. Upline saya itu mau diem kayak, mau nggak bantu saya kayak, mau jalanin bisnis yang lain kayak, saya nggak peduli amat. Saya hanya peduli pada diri saya sendiri, karena bisnis ini adalah bisnis Anda sendiri. Jadi keberhasilan atau kegagalan ya tergantung Anda. Nah, oleh sebab itulah makanya jangan sekali-kali melakukan namanya uplining. Ya, jadi Anda nggak usah lihat upline lah gitu kesimpulannya. Ya, Anda bekerja saja, urus tim Anda sendiri, diri Anda sendiri beserta tim di bawah Anda. Kalau Anda punya upline yang tidak sependapat dengan Anda, ya udah Anda lepaskan dulu konsultasinya. Ya, Anda cari upline Anda yang lain, kan Anda punya upline banyak. Anda bisa konsultasi dengan upline core yang Anda rasa Anda cocok dengan upline core itu. Tidak masalah. Ya, karena hubungan upline dan downline itu tidak bisa diputuskan. Ya, jadi jangan uplining. Ya, apalagi tidak rela melihat upline-nya dapat bonus besar gara-gara Anda gitu. Jangan sampai seperti itu. Anda justru harusnya berterima kasih kepada upline Anda. Ya, sampai kapanpun upline Anda adalah upline Anda. Ya. Yang berikutnya adalah downlining. Nah, downline ini kebalikannya, ya. Kebalikannya itu artinya ada nih, ya, upline yang ketika dia punya downline itu lebih sukses, bonusnya lebih banyak, itu kesel gitu. Wah, ini kurang ajar nih downline saya ini, bonusnya peringkat saya disalip nih sama downline, kurang ajar. Ya. Teman-teman sekalian, itu ada gitu, ya, upline yang seperti itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, sebenarnya ya, Anda tidak perlu seperti itu. Apalagi kalau kita bicara konsep bisnis plan di AWM Starlight, ya. Karena konsep bisnis plan kita di AWM Starlight, Anda jangan khawatir, Anda akan tetap mendapatkan sesuatu walaupun Anda memiliki downline misalnya yang lebih sukses dari Anda. Jangan khawatir. Dan Anda harus ingat awal daripada mengajak mereka bangun bisnis ini. Pada saat Anda awal mengajak mereka semua untuk bangun bisnis ini, Anda memberikan mereka itu harapan. Harapan untuk sukses bersama di AWM Starlight. Ya, dan tentunya Anda harusnya senang karena kalau mereka sukses, apalagi mereka bisa meraih impiannya, seharusnya Anda sebagai upline itu senang, ya. Jadi justru teman-teman sekalian,
Ketika downline Anda jadi lebih sukses dari Anda, itu adalah aset terbesar Anda. Ya, Anda tinggal mencetak lebih banyak lagi orang sukses seperti itu, maka Anda juga akan menikmati kesuksesan yang luar biasa. Ya, nah inilah yang namanya no crosslining, no uplining, dan juga no downlining. Ya, nah oke, teman-teman sekalian.